berapa angkanya sudah tahu. Nah tentunya PR yang kedua adalah menyangkut UMSB, upah minimum sektor pekerja tahun 2025. Nah tentunya ini di dalam penetapan UMSB ini itu memang dalam amanatnya dalam Permen 16 tahun 2024 ada di Dewan Pengupahan Provinsi. Nah kebetulan saya menjadi ketuanya, Pak Pur selaku sekretaris telah melakukan rapat secara maraton sebetulnya mulai tanggal 9, 10 bahkan hari ini juga. Tanggal 9 kita sudah bisa menetapkan UMP-nya ya, dan sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, dan UMSP-nya memang banyak ya, ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha. Memang di dalam Dewan Pengupahan sendiri itu terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur pemerintah, ada unsur SP, ada unsur pengusaha itu dari Apindo maupun Kadin, dan ada unsur akademisi maupun pakar. Nah di situ kita rapat menyamakan persepsi di dalam menentukan UMSB. Nah di dalam menentukan UMSB tadi juga diatur untuk karakteristiknya, istilahnya itu untuk menetapkan itu dasarnya apa sih, diatur juga dalam pasal 7, yaitu diatur bahwasanya harus satu punya karakteristik, yang kedua punya resiko pekerjaan yang memang agak berat, yang ketiga berdasarkan spesialisasi atau kompetensi. Nah itu untuk menyamakan persepsi ini kan dari pandangan serikat pekerja dengan pengusaha kan belum tentu sama. Rujukannya dari mana, ya kan? Dasar kajiannya dari mana? Ini kan untuk menyatukan ini kan nggak segampang kalau kita sudah punya rujukan. Karena nih memang kalau kita bicara UMSB ini kan sebetulnya terakhir itu tahun 2020 ya, 4 tahun yang lalu. Namun sekarang dihilangkan dan muncul kembali untuk kita tetapkan. Nah tentunya dengan rapat yang dari tanggal 9, 10, 11 tadi, yang tanggal 10 ternyata pada saat itu tidak terjadi kesepakatan. Pekerja mintanya dari 13 sektor harus dimasukkan. Kemudian kalau dari sisi pengusaha ada 5 sektor. Padahal ya, dari 5 sektor itu kalau kita lihat dari tim kajian pakar kita, itu sebetulnya dari 13 itu sebagian besar sudah masuk. Cuman kan kita perlu penjelasan seperti apa sih. Tadi siang kita maksimalkan kembali, kita bandingkan. Ini loh yang dibuat pakar, ini maunya pengusaha, ini maunya si pekerja, serikat pekerja. Setelah kita adu, ternyata ya alhamdulillah siang tadi ya itu sudah punya gambaran yang mengerucut yang sama. Artinya dalam menentukan subsektor atau sektornya. Namun kita belum bicara besaran angka. Nah ini yang akhirnya sebetulnya hari tanggal 11 ini kan kalau dalam Permen 16 itu kan kita harus menetapkan. Namun karena belum ada kesepakatan, akhirnya UMSB itu belum bisa ditetapkan. Ya, jadi kalau kita di Permen itu kan pemerintah daerah menetapkan apabila sudah terjadi kesepakatan antara si pekerja maupun dari si pengusaha. Nah ini tentunya menjadi PR buat kita. Ya alhamdulillah tadi dari arahan Pak Gubernur, walaupun kemarin belum sepakat, tadi pagi kita disuruh lagi untuk memediasi untuk supaya bisa artinya bisa sepakat. Nah tentunya ini menjadi hal yang baik. Tentunya ini supaya nanti ke depan untuk sidang pengupahan berikutnya itu bisa sepakat untuk angkanya. Mungkin garis besarnya seperti itu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan. Terima kasih.
Ya, kita belum bicara angka karena belum sepakat waktu sektor mana yang akan dibuat, yang akan dimunculkan, ya kan. Contoh ya, kalau kita bicara, ya, sebentar. Contoh ya, kalau kita bicara sektor untuk apa itu, untuk yang pengusaha ya, untuk sisi pengusahanya itu kan bicara sektor otomotif dan kimia, kemudian informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, konstruksi dan real estate. Itu 5 sektor unggulan yang mereka merujuk pada rilis dari kantor BI perwakilan Jakarta. Itu merupakan sektor unggulan yang unggulan yang ada di Jakarta yang berpengaruh terhadap PDRB. Itu sudah ada juga dengan BPS juga. Namun dari sisi pekerja kan dia punya versi lain. Saya harus masukkan 13 sektor itu. Makanya dari 13 sektor itu kita padukan, kita pakai metodologi, akhirnya sebagian itu sudah masuk. Akhirnya pekerja pun menyadari itu. Nah setelah selesai di situ baru kita bicara angka, Mbak. Berapa kenaikan angka dari UMP? Kalau sektor berarti harus lebih tinggi dari UMP. Contoh UMP tadi saya ketok 5.306 sekian. Berarti harus di atas itu upah sektoralnya. Karena ini bekerja yang lebih dari setahun. Ya, makasih. Pak, berarti untuk saat ini dari Pemprov sudah menentukan UMP-nya berapa, tinggal yang MSP-nya tadi? Betul. UMP-nya udah clear. UMP-nya kan sudah kemarin Pak Gubernur menyampaikan dengan Kepgub 829 tahun 2024 dengan besaran 5.396.761 clear, dan itu udah kita share ke teman-teman, ya kan. Tapi satu lagi tugas yang UMSP gitu, sektoral gitu. Ini yang harus kita selesaikan juga gitu. Batas waktu pembahasannya berapa lama, Pak? Ya. Batas waktu pembahasan UMSP itu berapa lama? Ya kalau kita sih pengennya secepatnya. Begitu nanti pengusaha dan itu sepakat, kita mediasi selesai, ya langsung kita rekomendasi ke Pak Gubernur untuk bisa ditetapkan. Gitu. Saya pengennya secepatnya. Yang minimal tadi rapat siang tadi itu mengerucut untuk bisa cepat selesai. Gitu. Targetnya UMP kalau nanti tidak diterapkan oleh pengusaha dan perusahaan, sanksinya apa, Pak? Itu nanti evaluasi kita kan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim pengawas saya nanti akan jalan ke lapangan. Gitu. Kenapa? Tahun kemarin. Sekarang sudah tidak ada penangguhan. Insya Allah sudah clear. Ya sama. Itu sudah clear Pak, sudah given. Jadi harus jalankan. Nah, kalau memang tidak jalankan, berarti menyalahi ketentuan tim pengawas kami yang nanti akan bertindak. Gitu. Kasih. Pak, penugasan itu sektornya berarti yang disetujui 5 itu, Pak? 5 sektor. Ya itu 5 itu kategori atau kelompok. Di belakangnya itu ada subsektor gitu lah. Kemarin pemahaman dari si pekerja serikat itu 12 harus masuk. Ternyata setelah kita di subsektor itu masuk sebetulnya sebagian besar. Namun ada juga yang tidak diakomodasi. Kan namanya minta kan maksud diakomodasi semuanya. Tentunya sudah mengakomodasi sebagian besar. Dan ini pun harus ada kesepakatan dari si pengusaha. Gitu. Karena kalau memang diterapkan kan yang berat kan pengusahanya. Bisa bayar nggak? Nanti kalau nggak bisa bayar malah PHK nanti. Gitu. Sektor apa saja sih Pak? 5 sektor itu bisa disebutkan tidak? Kenapa? 5 sektor yang diusulkan pengusaha itu sektor apa? Tadi itu tadi yang sektor, nah ini otomotif dan kimia, ya kan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, konstruksi dan real estate. Begitu dikembangkan itu sebetulnya sudah sebagian ya 13 sektor yang diminta serikat itu sebenarnya sudah masuk gitu. 13 itu Wartawan apa, Pak? Universitas. Subsektor. Ada. Nih, pertama
konstruksi. Kedua, kimia, energi dan pertambangan. Ketiga, logam, elektronik dan mesin. 4, otomotif. 5, asuransi dan perbankan. 6, makan dan minum. 7, farmasi dan kesehatan. 8, tekstil, sandang dan kulit. 9, pariwisata. 10, telekomunikasi. 11, retail. 12, kelistrikan, dan terakhir transportasi. Sebetulnya kan 13 tadi itu kalau kita lihat dari yang 5 tadi udah masuk, udah tercakup. Namun memang dari 13 itu ada juga yang tidak masuk. Gitu. Nah, ini kan terjadi negosiasi di antara mereka. Kalau dulu zaman tahun 2020 itu negosiasi itu di luar mereka, sepakat baru dibawa ke Dewan Pengupahan. Kalau sekarang kan ya belum sepakat langsung di Dewan Pengupahan yang membahas. Memang bedanya di situ. Jadi ributnya di Dewan Pengupahan bukan di luar. Gitu. Ya. Opsi kita sudah membuat tengah-tengahnya, pemerintah itu kan memfasilitasi tengah. Mereka bikin aturan main kita satukan. Makanya tadi setelah kita buat metodologi berdasarkan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu dari KBLI itu kita buat metodologi, akhirnya nyambung ini dari 13 sama 5 itu nyambung. Itu. Kemudian kita buat sektor yang berpengaruh risiko tinggi menengah rendah kita hilangin. Maunya ini kan menengah rendah juga nggak bisa menengah tinggi. Nah dari faktor-faktor variabel itulah akhirnya ketemu. Itu yang menjadi rujukan nanti supaya mereka tuh sepakat gitu. Ya. Ya opsi tadi dari tim pakar kan kita punya tim pakar tuh udah kita paparkan. Mereka akhirnya oh itulah ya udah sama-sama kan ya sudah pakai itu dulu gitu. Ya. Pak, nilai UMP itu kan udah tertuang dalam Kepgub kalau kata Pak Teguh. Ya. Berarti itu UMSP di Kepgub yang berbeda. Kepgub yang berbeda. Memang tidak mengamanatkan dalam satu pergub, bisa pergub berbeda karena memang rinciannya pun beda. Di sektor nanti ada angka-angkanya, sektornya apa itu muncul. Kalau UMP kan hanya satu. Itu tapi harus terbit sebelum 1 Januari 2025. Harusnya begitu karena memang perlu diberlakukan per 1 Januari 2025. Makanya kita akan kerja terus, mudah-mudahan secepatnya supaya di Januari tanggal 1 itu sudah bisa diterapkan. Pak Ari, mungkin ada nggak sih Pak yang mengajukan keberatan dari pihak pengusaha dengan UMP 6,5 itu? Karena kan nanti di atas lagi ya Pak UMP-nya, itu ada nggak sih Pak? Pembicaraan sendiri. Pada saat rapat, alhamdulillah dari sisi pengusaha sih lego, walaupun dalam sedikit beban berat ya untuk membayar. Namun karena ada kesepakatan dari si serikat juga nggak terlalu banyak ini nuntut, ya sudah clear. Langsung kita tetapkan cepat itu, langsung kita buat berita acara, rekomendasi ke Pak Gubernur, langsung Pak Gubernur menetapkan. Tapi beda dengan SPK dulu, ini yang agak ini, tapi mudah-mudahan jelas secepatnya. Gitu. Tapi 6,5 itu dianggap pengusaha sudah cukup berat ya Pak, nanti untuk di atas naik lagi ke UMSP-nya. Ya kalau saya dengar keluhan dia sih berat, gitu. Tapi kan kembali lagi pemerintah kan ada pihak yang di tengah mau fasilitasi. Pak, ini kalau di Permen 16 kan diperintahkan sama pemerintah pusat hari ini terakhir. Betul. Sanksi dong Pak? Kenapa? Sanksi dong berarti. Kalau masalah sanksi, ya saya tanyakan ke pemerintah pusat waktu kita rapat ya, mereka tidak bisa jawab juga. Karena di dalam Permen 16 itu nggak ada sanksi kalau tanggal 11 itu telat itu nggak ada. Kecuali ada klausul bahwasanya setelah tanggal 11 itu tidak tetapkan bla 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 akan nggak ada. Sebetulnya itu arahnya kalau bisa 11, tapi kalau memang terjadi deadlock, ini kan nggak cuma DKI kan daerah lain juga itu ya secepatnya gitu loh. Intinya kan ini kan untuk kepentingan kita bersama gitu loh. Bukan kita cari menang kalah terus yang kalah dikasih sanksi nggak juga gitu. Ya. Tapi dengan rapat hari ini PD Pak, pekan ini atau pekan depan bisa keluar? Insya Allah saya tadi udah ya dengan 3 hari udah pagi malam tadi ya tentunya mudah-mudahan mereka juga tahu lah ya. Nah, kan itu untuk kepentingan mereka juga. Kalau nggak ditetapkan kan berapa orang kan harusnya dapat sektornya kan nggak dapat kan akhirnya rugi sendiri gitu loh. Yang nggak dari 13 yang nggak masuk 5 subsektor bisa dikasih tahu nggak Pak?
Ya nanti aja ya kalau sudah ini kan kita masih bahas. Yang penting di dalam rapat itu ada poin yang tidak setuju, nanti disandingkan lagi. Gimana? Sepakat? Oke, sudah. Terakhir Pak. Ya. Insya Allah sih kemarin udah sepakat. Tadi siang loh ya, setelah rapat dari siang sampai maghrib tadi, si pekerja udah mulai mengerti limbah sektor ternyata tuh sudah dalam masuk kategori itu. Tinggal di subsektornya aja nanti kita breakdown lagi. Gitu. Angkanya belum kita bahas. Belum. Begitu udah sepakat itu dulu baru kita bicara angka. Mau baseline-nya di angka berapa, itu baru kita mainkan sih. Ya. Pak, kalau di 2020 dan sebelumnya kan UMSP tuh double digit ya Pak. Tahun ini dari perdebatan 3 hari ini gimana Pak? Udah kelihatan belum arahnya? Ya belum ada, orang itu belum tetapi kecuali kalau si itu udah ngomong angka, ini ngomong angka berapa digit baru kita lihat. Kan belum sama-sama ini. Tunggu aja lah ya. Oke.